Shalom adik-adik, apa kabar semua? Kakak berharap bahwa semua ada dalam keadaan sehat dan bersukacita di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah kebaktian anak dan remaja PAUK Jemaat Lahiroi di 7 Juni 2020 saat ini. Kita punya Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Ia menjaga dan memelihara kita dari minggu yang lalu hingga pada saat ini. Oleh karena itu, mari adik-adik semua bangkit berdiri. Kita muliakan Tuhan dengan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan agar kita boleh dituntun oleh Roh Kudus dalam ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang beribadah kepadamu. Mari Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ibadah kami boleh berlangsung dari awal sampai selesainya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, silakan duduk. Ya, firman Tuhan hari ini akan kita dengarkan bersama dari Alkitab yang mengajarkan tentang kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, mari adik-adik kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian Alkitab buku terindah. Hari ini akan kita dengarkan bersama, akan dipimpin oleh Kakak Karin. Ya, sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami pun juga diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus tolong kiranya kami boleh mengerti akan apa yang akan kami dengar Tuhan. Beri hikmat, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dan tolong kami agar kami memiliki kerinduan untuk melakukan apa yang Engkau ajarkan. Tolong juga Kak Karin ya Tuhan yang akan bercerita. Biarlah apa yang dikatakannya semuanya hanya berasal dari Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh di Alkitab. Siapa dia? Dia adalah seorang rasul. Rasulnya adalah orang yang sama di cerita minggu lalu. Kalau adik-adik nonton video minggu lalu pasti tahu siapa dia. Ya, Rasul Paulus. Tapi kali ini kisahnya berbeda, tidak kalah seru. Kalau adik-adik di rumah punya Alkitab, kita baca sama-sama. Kita buka di Kisah Para Rasul 27 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-44. Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-14 hingga ayatnya ke-44. Kakak bacakan ya. Kapal terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilantainya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci dinaikkan di atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di tebing Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun, kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.' Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melakukan beberapa sauh di haluan. Karena itu, Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, 'Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat.' Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, 'Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya.' Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ.
Mereka melepaskan tali-tali Saul lalu meninggalkan Saul itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu, ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Nah, adik-adik, judul perikop kita adalah kapal terkandas. Dan di cerita kita, Paulus itu ada di dalam sebuah kapal. Tapi, kenapa ya Paulus ada di dalam kapal tersebut dan Paulus mau kemana? Nah, supaya kita tahu, kita flashback dulu ceritanya. Seperti kita ketahui, Paulus itu adalah seorang Yahudi. Ya, dia adalah seorang Yahudi. Namun, sebelum ia percaya kepada Tuhan Yesus, ia adalah salah seorang penganiaya jemaat, penganiaya orang-orang Kristen. Ia mengejar orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dan bermaksud membunuh mereka. Nah, tetapi setelah Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ia pun menjadi pengikut Kristus yang setia. Ia mulai mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus kemanapun ia pergi dengan berani, dan bahkan ia pun rela mati demi Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah, ketika ia memberitakan Injil tersebut kepada orang-orang Yahudi dan juga kepada orang-orang bukan Yahudi atau kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ketika ia memberitakan tentang Tuhan Yesus, ada yang percaya, ada juga yang tidak. Nah, ketika ia memberitakan Injil di Yerusalem, ketika Paulus berada di Bait Allah, ia ditangkap oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Ia ditangkap, lalu diserahkan kepada orang-orang Roma. Orang-orang Yahudi ini ingin sekali membunuh Paulus. Bagi mereka, Paulus harus dihukum mati. Tetapi ketika diadili, orang-orang Roma ini tidak mendapati kesalahan yang dilakukan Paulus setimpal dengan hukuman mati adik-adik. Sehingga itu membuat orang-orang Yahudi menentang keras bahwa Paulus tetap harus dihukum mati. Nah, dengan terpaksa, Paulus pun naik banding kepada Kaisar. Ia harus bertemu dengan Kaisar, dan itu membuatnya harus pergi ke kota Roma, Italia. Untuk pergi ke sana, ia harus pergi dengan berlayar. Makanya ia menaiki sebuah kapal untuk pergi ke Roma, Italia. Nah, adik-adik, ketika ia naik ke sebuah kapal ini, untuk sampai ke kota Roma, mereka harus singgah dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain. Dan di dalam kapal ini ada perwira yang bernama, siapa tadi kalau adik-adik baca dan dengarkan tadi dengan sesama, siapa namanya? Ada seorang perwira, namanya perwira Julius. Perwira Julius ini ikut bersama-sama dengan Paulus, bersama dengan prajurit dan juga tahanan lainnya. Jadi totalnya di dalam kapal tersebut ada 276 jiwa atau 276 orang banyaknya, termasuk Paulus. Ya, banyak ya adik-adik. Mereka mulailah pergi berlayar. Mereka mulai berlayar, dan ternyata ketika mereka berlayar, mereka menemui kesusahan. Dalam berlayar ini mereka kesulitan. Kenapa? Karena mereka menemui angin sakal. Ya, adik-adik tahu angin sakal? Ketika mereka berlayar ada angin sakal. Angin sakal ini adalah angin yang berlawanan
yang menerpa kapal itu sehingga kapal itu susah sekali untuk segera sampai ke tujuan. Seharusnya angin tersebut membantu kapal itu untuk segera sampai dengan meniup arah belakang. Tetapi angin sakral itu meniup dari arah depan sehingga pun mereka kesulitan sekali untuk sampai ke arah tujuan. Nah, dengan bersusah payah dan mereka sangat kesusahan hingga sampai ke pelabuhan yang dinamakan Pelabuhan Indah. Ketika mereka sampai di Pelabuhan Indah, mereka sudah keletihan, mereka sudah kelelahan, dan Paulus mengingatkan, menasihati perwira bahwa sebaiknya kita tidak meneruskan perjalanan kita, karena kalau kita meneruskan, ada sesuatu yang akan terjadi yang akan mengancam kita semua, yang akan mengancam nyawa kita, bahkan membuat kita bisa terbunuh. Tetapi perwira Yulius tidak percaya kepada apa yang diomongkan Paulus. Dia tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanan mereka. Mereka terus meneruskan jalan. Nah, ketika mereka mulai berlayar dari kereta, turunlah angin badai. Angin badai yang menerpa mereka. Wah, angin badai ini menerpa mereka. Ya, ini gambarnya adik-adik. Menerpa mereka, mengombang-ambingkan kapal Paulus. Angin tersebut namanya angin timur laut. Ya, angin itu begitu besar, begitu dahsyat badainya, sehingga membuat kapal itu berombang-ambing kian kemari. Nah, adik-adik, ketika kapal berombang-ambing selama sehari, mereka mulai membuang muatan kapalnya untuk meringankan kapal tersebut. Nah, ketika mereka terombang-ambing sehari, 2 hari, 3 hari, badai pun tidak kunjung reda. Badai terus menerpa mereka hingga mereka terus terombang-ambing di tengah laut. Ketika hari ketiga, mereka pun terpaksa membuang alat-alat kapal mereka untuk lebih meringankan kapal tersebut. Lalu mereka menunggu dan menunggu, ternyata kapal tersebut terus diterpa badai selama beberapa hari, adik-adik. Bahkan kalau adik-adik lihat di sini, ya, langitnya gelap. Mereka tidak bisa melihat matahari, bahkan mereka tidak melihat bintang-bintang di langit, karena badai tersebut membuat langit mereka gelap. Mereka tidak melihat matahari dan bintang-bintang. Lalu, karena angin dahsyat tersebut terus menerpa mereka selama beberapa hari, mereka terus terguncang di dalam. Harapan mereka mulai sirna, harapan mereka mulai putus. Harapan mereka hilang. Mereka sudah putus asa bahwa mereka akan selamat atau tidak. Lalu, itu pun membuat mereka juga tidak makan. Ya, adik-adik tahu ya, kalau kita naik kapal, terguncang. Ketika kita naik kapal, lalu ada guncangan-guncangan yang membuat kita mual, membuat kita seperti tidak enak badan, sakit, dan itu membuat kita merasa tidak ingin makan, tidak nikmat untuk makan. Nah, itulah membuat mereka untuk makan pun lupa, hingga beberapa hari lamanya mereka tidak makan. Nah, adik-adik, ketika mereka terus terombang-ambing, ada sebuah harapan. Apa itu? Ada seorang malaikat yang datang menghampiri Paulus. Nah, ia datang menghampiri Paulus. Dia mengatakan, "Jangan takut Paulus, karena kamu semua akan selamat. Kamu akan menemui Kaisar, dan kalian semua yang ada di kapal ini akan selamat karena engkau," kata malaikatnya. Wah, sebuah kabar baik, sebuah kabar sukacita ya bagi Paulus. Karena Paulus menerima kabar tersebut,
ia pun menyampaikan kabar tersebut kepada semua penumpang kapal. Ia menasihati mereka bahwa tetaplah sabar, kita semua pasti akan selamat. Seorang malaikat menyatakannya kepadaku, dan aku percaya bahwa hal itu pasti akan terjadi sesuai apa yang dinyatakan kepadaku, kata Paulus kepada semua penumpang. Nah, ketika setelah Paulus menasihati para penumpang kapal, mereka pada malam ke-14 pada waktu itu mereka ternyata masih terombang-ambing. Mereka masih terombang-ambing oleh badai tersebut. Bayangkan adik-adik, 14 hari mereka masih terombang-ambing. Pada malam ke-14 ternyata ada anak-anak buah kapal yang merasa bahwa mereka mendekati sebuah daratan. Wow, mereka lalu mulai mengukur kedalaman laut tersebut, ya. Mereka merasa bahwa mereka mendekati sebuah daratan. Wow. Lalu mereka mulai percaya apa yang dikatakan Paulus. Wah, harapan mereka pun mulai kembali. Nah, pada siang harinya mereka menunggu hingga siang hari. Pada siang harinya Paulus kembali menguatkan mereka, menasihati mereka agar mereka tetap kuat dan meyakinkan mereka bahwa mereka pasti akan selamat. Ya. Lalu Paulus pun menyuruh mereka makan. Nah, menyuruh mereka makan dengan mengambil sebuah roti, adik-adik. Mengambil sebuah roti. Roti tersebut dibagi-bagikan. Ya, ini dia. Paulus mengambil roti, mengucap syukur, dan mulai makan. Dan para penumpang di kapal tersebut juga mulai makan. Dan ketika mereka sudah selesai makan, kembali kuatlah hati mereka. Harapan mereka kembali muncul. Mereka kembali bersemangat bahwa mereka pasti akan selamat. Nah, setelah mereka makan dengan kenyang, lalu mereka membuang seluruh muatan gandum mereka ke laut, supaya kapal tersebut semakin ringan. Nah, adik-adik, ketika mereka saat siang hari tiba, mereka berusaha untuk mencapai daratan tersebut, meskipun mereka tidak tahu daratan apa itu. Mereka berusaha mencapai daratan tersebut. Ya, adik-adik, mereka sudah mulai melihat daratan. Lalu mereka mulai membuang sauh, memasang layar mereka untuk mereka sampai kepada pantai itu. Tapi kapal itu terkandas, adik-adik. Kapal itu kandas dan buritannya pun pecah, sehingga membuat kapal itu berisiko tenggelam. Nah, ketika hal itu terjadi, para prajurit yang ada di kapal itu, mereka takut bahwa para tahanan ini akan melarikan diri, sehingga mereka bermaksud untuk membunuh mereka. Wah, mereka bermaksud untuk membunuh mereka. Nah, tetapi perwira Julius yang mengetahui maksud mereka, berusaha untuk menggagalkan rencana mereka. Dengan cara dia menyuruh orang-orang yang pandai berenang duluan masuk ke laut, berenang hingga sampai ke daratan itu, dan sisanya menyusul dengan menggunakan pecahan-pecahan kayu, sehingga mereka semua yang ada di dalam kapal tersebut selamat dan sampai ke darat. Nah, itu tadi adik-adik ceritanya. Sangat seru ya ketika mengetahui Paulus dan juga para tahanan dan para semua penumpang kapal itu mengalami hal yang luar biasa sulitnya. Mereka diterjang badai, tetapi mereka ternyata bisa selamat.
Nah, itu tadi ceritanya adik-adik. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita kita hari ini? Apa yang kita bisa pelajari dari cerita Paulus? Ya, yang pertama, sebagai pengikut Kristus, tentu kita tidak bisa lepas dari segala kesulitan hidup. Bahkan Paulus sekalipun yang adalah seorang rasul Tuhan, seorang rasul Kristus, ia pun menghadapi berbagai masalah, berbagai tantangan, berbagai kesulitan hidup. Tetapi yang paling utama, ketika mengalami kesulitan hidup, ia punya harapan. Ia punya keyakinan dan iman percaya kepada Tuhan. Ia tahu dan yakin bahwa Tuhan akan menolong dia. Sama seperti kita pun sebagai orang percaya, ayo kita ikut berjuang dengan iman percaya kita untuk berusaha mempercayai Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Bahkan ketika kita menghadapi kesulitan hidup, yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Dan yang kedua, kita belajar bahwa sebagai orang percaya, kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Sama seperti Paulus, ketika orang-orang di sekitarnya harapannya hilang, harapannya pupus, harapannya sirna, bahwa mereka akan mati. Tetapi Paulus sebagai orang percaya, dia menguatkan mereka bahwa mereka semua akan selamat. Mereka mengembalikan harapan mereka. Paulus mengembalikan harapan mereka semua, sehingga mereka pun kembali dikuatkan dan akhirnya mereka diselamatkan. Dan kasih karunia Tuhan kepada Paulus juga ikut dirasakan oleh semua penumpang. Jadi yang diselamatkan tidak hanya Paulus, tetapi juga semua para penumpang kapal yang ada di kapal tersebut. Yang ayat ke-24 kita bisa baca ketika malaikat mengatakan, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Ya, karena kasih karunia Tuhan berkenan menyelamatkan semua orang yang ada di kapal tersebut. Ya, itu adik-adik, kita belajar hari ini bahwa dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita harus tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan. Dalam kesulitan sekalipun, yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, selalu bersukacita, selalu berdoa, dan selalu mengandalkan Tuhan. Ya, kalau gitu sampai di sini dulu cerita kakak hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk percaya bahwa Tuhan yang akan beserta dengan kita, yang akan meluputkan kita dari berbagai mara bahaya. Nah, adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan kita, dan mari kita angkat pujian untuk mengiring persembahan kita dengan pujian Bapa, ku datang padamu. Ucapan syukur
kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Deborah Tiku Ampolembang MTH. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya kita akan satu di dalam doa syafaat. Mari kita tenang dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami menyatakan terima kasih kami kepadamu, karena kasih setiamu senantiasa kami rasakan. Kami boleh berkumpul bersama dengan orang tua kami. Bahkan saat ini kami boleh menyelenggarakan ibadah kebaktian anak dan remaja meskipun kami selenggarakan di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus juga hadir. Tuhan Yesus berkarya di tengah-tengah kehidupan kami teristimewa dalam ibadah saat ini. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tetap selalu mengandalkan Tuhan. Kami tetap selalu berdoa kepada Tuhan. Kami selalu mengaminkan bahwa semua masalah, semua persoalan yang kami hadapi pasti Tuhan sanggup selesaikan kalau kami selalu mengandalkan Tuhan. Semoga firman-Mu boleh kami berlakukan dalam sepanjang hari hidup kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih jikalau pada saat ini kami telah memberikan persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, berkatilah sehingga dapat digunakan untuk menyebarluaskan Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah orang tua kami, berkatilah saudara-saudara kami yang bekerja, biarlah melalui ketekunan dalam pekerjaan masing-masing, keluarga kami senantiasa hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami sekalian yang sedang menuntut ilmu atau yang sedang dalam masa pertumbuhan. Biarlah Engkau memberkati anak-anak kami sehingga tetap sehat, tetap kuat, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah dari penuntutan ilmu yang sedang ditekuni oleh anak-anak kami, semuanya boleh menjadi anak-anak yang pintar, yang boleh menyelesaikan pendidikannya dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan, dan anak-anak kami boleh meraih cita-cita dan masa depan yang gemilang. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepadamu untuk kakak-kakak pembimbing kami yang setia meluangkan waktu dan kesibukan, aktivitas, untuk boleh mengambil bagian dalam ibadah kebaktian anak dan remaja online seperti yang berlangsung saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus adalah gembala kami yang baik, yang menuntun dan memelihara kehidupan kami dari hari ke hari. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Tuhan, berikan kami suasana aman, tentram, dan damai, sehingga kami tetap dapat melaksanakan aktivitas kami dengan tidak menemui kendala apapun juga. Kami tetap berdoa kepadamu untuk semua pasien yang terinfeksi virus corona, Tuhan kiranya sembuhkan dan pulihkan. Tuhan juga memberkati dokter, perawat, bahkan semua anak-anak-Mu yang memberikan pelayanan terhadap pasien corona. Tuhan memberkati segala bentuk pelayanan dan pengabdian mereka. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau ada teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan sempurnakan sukacita dan kegembiraan mereka. Kami juga rindu untuk mendoakan teman-teman kami yang sakit. Tuhan mau sembuhkan dan Tuhan mau pulihkan. Sehingga oleh kasih dan kemurahan Tuhan, pada minggu-minggu yang akan datang, kami kembali dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa syafaat yang kami sampaikan kepadamu, beralaskan kasih Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin.
Firman-Mu terang bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, kita akan menerima berkat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita saat ini, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, tuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus akan menuntun, menjaga, dan memelihara kehidupan kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Tuhan beserta dengan kita.